ووفقنا لطاعتك وانصرنا على القوم الظالمين وأدخلنا الجنة مع السابقين يا عليم علمنا ويا خبير أخبرنا بحق قولك نبأني العليم الخبير وببركة بشير النذير. Para alim ulama, para habaib yang kita cintai, yang kita doakan selalu, mereka yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, dikuatkan dalam dakwah serta senantiasa dalam lindungan Allah. Yang telah mendahului kita juga orang tua kita diangkat derajat mereka di sisi Allah dan Allah berikan keberkahan mereka kepada kita barataan. Para asatid wal asatidah, para tullabah, para keluarga barataan jamaah pengajian malam Kamis yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati, diberkahi, diridai dan diampuni serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wala turahu ya wala turahu bi amalika wala tatakabbar wala tatakabbaru fi majlisika likai yuhadzirun nasu bin su'i khalqika wala tunaji rajulan wa indaka akhar wala tata'azzamu anin nas fatanqati'u anka khairatud dunya wal akhirah. Kita masih menyambung tentang hadis Sayyidina Mu'az dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana semalam Sayyidina Mu'az menangis dan bagaimana ya Rasulullah supaya selamat daripada itu. Artinya amal-amalan ini supaya diangkat oleh Allah. Maka kata Rasulullah, jaga muntung. Ya kah semalam? Jaga muntung, jangan ketujuh menyambati orang. Pikul dosamu sendiri, jangan jadi beban bagi orang lain. Janganlah engkau bersihkan dirimu dengan mencela orang lain. Dan janganlah engkau angkat dirimu dengan merendahkan orang lain. Dan jangan kau masukkan amal dunia pada amal akhirat. Yang berikutnya wala turahu bi ilmika wala tatakabbaru fi majlisika. Jangan kau perlihatkan bi amalika dengan amalmu. Ara yuri lah tura. Jangan kau perlihatkan dengan amalmu dan janganlah kau sombong di majlismu. Maksudnya ini janganlah kau berbuat berakhlak nang kada baik. Likai yuhadzirun nasu min su'i khalqika, supaya dihindari oleh manusia karena buruk akhlakmu. Jangan sampai bakal lakuan nang kada baik lalu orang lain itu kada katuju. Dah. Wala tunaji rajulan wa indaka akhar. Jangan berbisik berdua kalau ada orang lain. Wala tunaji, jangan kau berbisik rajulan akan seseorang, wa indaka akhar, dan di sisimu ada orang lain. Ini kita bertiga. Jangan kita berdua berbisik, orang ada tersinggung. Nah itu kitik-kitik si kumbang laki, ya, kitik-kitik si kumbang bini, sebisik-bisik hendak berbini. Jadi jangan berbisik, karena perasaan orang tuh kan, nah tuh nyambeti aku tuh ya, itu jangan. Jadi amun hendak juga berbisik, ini ada orang seikung kiau holo, oi sini berdua, ayo kita berbisik. Nah itulah kalau bertigaan jangan. Nah ini karena orang tersinggung lah. Wala tata'azzam 'alan nas, dan janganlah engkau membesarkan diri atas manusia. Patangqatiu angka khairatud dunya wal akhirah,
maka terputus daripada engkau kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jangan kita bersombong-sombong, jangan kita berbesar-besar. Karena kayak kita kehilangan kebaikan dunia dan akhirat. Wala tumazzikin nas bilisanik, janganlah kau cabik-cabik manusia itu dengan lisanmu. Maksudnya jangan kita ini maulah sakit orang lain lawan pemuntungan kita. Itu. Wala tumazzikin nas bilisanik, janganlah kau cabik-cabik manusia itu dengan lisanmu. Fatumazzikuka kilabun nar, maka akan mencabik engkau nanti anjing-anjing di dalam neraka. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, finnar, di dalam api neraka. Ujar Rasulullah, jangan muntung tuh menyakiti orang. Jadi Rasulullah mengumpamakan kalau muntung nih menyakiti orang kayak memakan daging itu lah. Jadi ujar Rasulullah, jangan kau cabik-cabik manusia itu dengan lisanmu, maka nanti engkau akan mendapatkan cabikan juga oleh anjing-anjing yang ada di dalam api neraka di hari kiamat di dalam neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wan nasyitati nashta. Jadi Rasulullah bersabda, wan nasyitati nashta. Rasulullah bersabda, hal tadri ma hunna ya Muaz, apakah engkau tahu apa yang dimaksud wan nasyitati nashta itu ya Muaz? Surah An-Nazi'at, wan nasyitati nashta. Apakah kata Rasulullah, Muaz, kau tahu apa yang dimaksud wan nasyitati nashta itu ya Muaz? Qultu, ujar Muaz, mahiya bi abi ansa wa ummi ya Rasulullah. Apakah itu ya Rasulullah? Demi abah dan nabi abahku dan engkau dan mamaku ya Rasulullah. Qala, ujar Nabi, kilabum finnar, itu adalah anjing-anjing di dalam api neraka. Tansyattu, yang nantinya mencabik al-lahma akan daging, min azam minal izam, daripada tulang. Itu kata Rasulullah adalah anjing-anjing di dalam neraka yang nantinya akan mengunggung mengikuti daging-daging di tulang. Itu jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wan nasyitati nashta. Ini Rasulullah menafsirkan demikian. Itu jar Rasulullah adalah anjing yang di dalam api neraka yang akan mencabik daging-daging daripada tulang. Maka kata Sayyidina Muaz, qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, aku katakan dengan abahku demi abahku dan engkau dan umatku ya Rasulullah, man yutiku bihadhil hisal, siapakah ya Rasulullah yang mampu selamat daripada bermacam-macam ini? Wa man yanju minha, dan siapa yang bisa selamat? Siapa yang mampu ya Rasulullah menghadapi ini? Kan kisahnya semalam, setiap amalan yang kita gawi itu dibawa oleh malaikat hafazah. Di langit pertama tidak akan melewati amal seseorang itu apabila inya muntungnya masih suka gibah. Di langit yang kedua, bila inya suka membanggakan akan tempat-tempatnya, komunitasnya, majelis-majelisnya. Di langit yang ketiga, apabila dia masih takabur, kada diangkat, seterusnya sampai ke langit yang ketujuh, sampai kepada hadrah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Muaz bertanya lawan Nabi, man yutiku, siapa Nabi yang mampu hadhil hisal, akan ini macam, wa man yanju minha, dan siapa yang selamat daripadanya? Apa jawab Nabi? Qala ya Muaz, innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala. Itu mudah aja kata Rasulullah, la yasirun, itu mudah, ala man yassarahu Allah, atas orang yang dimudahkan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mudah aja kata Rasulullah, ya Muaz,
alaman yassarahullahu ta'ala alaih, atas orang yang dimudahkan oleh Allah atasnya. Innama yakfika min dalika, hanya saja cukup kepada engkau daripada yang demikian itu, antuhibba linnas ma tuhibbu linafsik, bahwa engkau kasihi manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu. Bahwasanya engkau sayangi manusia itu, kata Rasulullah, nang kaya ikam menyayangi diri ikam seorang. Wa takrahu lahum, dan kau tidak senangi bagi mereka, ma takrahu li nafsika, apa yang kau tak senangi untuk dirimu. Jadi ujar Rasulullah, mudah aja muasai keluarnya, yaitu cintailah orang lain tuh nang kaya ikam mencintai diri seorang. Kada katujui lawan orang itu sebagaimana hal nang engkau kada katujui. Artinya bila seorang ni diperbuat orang kada katuju, jangan juga kita perbuat lawan orang tadi. Tapi hal yang kita dikatujui gawiha lawan orang, itu aja Nabi kuncinya. Dua buting, bahwasanya cintailah orang lain nang kaya mencintai seorang, dan hendaklah jangan kau sukai atau kau benci apa yang kau benci dalam dirimu. Nah itu, amun kita diranguti orang kada katuju, jangan kita meranguti orang. Sandal kita disimpani kawan kada katuju, jangan kita menyimpan sandal kawan. Bini seorang dipaya cari orang kada katuju, jangan mencari bini orang. Tapi kalau kita dikurihingi orang katuju, sukalah senyum kita lawan orang. Kita diberi orang katuju, sukalah kita memberi lawan orang. Itu aja kuncinya. Sayangi orang itu ya Rasulullah, nang kaya menyayangi diri kita seorang. Maka bila kita kaya itu, selamat amal kita diterima. Satu contoh aja, kita ni kada bakalan katuju kalau keaiban kita dibuka orang. Kita ni kada katuju kalau kesupanan kita ni apa disambati orang. Ayo ajizi, kita sambati orang babisul 12 seperapat umpamanya. Lalu disambati orang, dikuya orang, hakun lah kita katuju, kada katuju kalau berarti kita benci. Maka jangan sampai juga kita menyambati orang kayak itu. Maka di situ aja gin, di langit pertama selamat sudah amal kita, karena kita kada gibah. Kada gibah. Yang kedua, kita tidak akan membanggakan diri kita, tidak akan membanggakan komunitas kita, kelompok kita, karena kita disuruh ar-rahimun, saling bersayang-sayangan, kada sikut menyikut, kada baagakan satu sama lain, sombong demikian pula dan seterusnya. Jadi itu ja garis bawahi, innama yakfika min dzalika, garis bawahi antuhibba linnasi ma tuhibbu linafsika wa takrahu lahum ma takrahu linafsika. Ujar Rasulullah bahwa sayangi manusia itu nang kaya ikam menyayangi diri ikam seorang, dan bencilah bagi mereka itu hal yang dibenci oleh dirimu. Artinya jangan kada hendak melakukan lawan orang sesuatu nang kada dikatujui oleh seorang. Itu aja. Itu. Faizan amunnya demikian, anta engkau hai Mu'az, ya Mu'az kata Rasulullah, kad salimta maka sungguh kau selamat. Amun kaya itu artinya memposisikan diri orang lain kaya seorang. Kalau hadis Nabi kan di hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhabba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang kalau kecuali ia mencintai saudaranya nang kaya inya mencintai dirinya seorang. Itu hadis Nabi. Ujar orang bahari, amun kita hendak mengibit memukul orang, pukul hulu kibit hulu tangan seorang. Bila sakit berarti orang sakit juga. Nah itulah apa yang menyakitkan lawan kita, berarti amun kita lakukan lawan itu juga sakit juga orang lain. Insya Allah hidup kita selamat. Ini Rasulullah mengatakan,
amunnya engkau kaya itu muasai, kata Rasulullah, artinya mencintai orang lain kayak mencintai diri seorang, kat salimta, sungguh engkau selamat. Nah itu habis hadisnya situ, titiklah. Qala Khalid bin Ma'dan, maka berkata Khalid bin Ma'dan. Siapa Khalid bin Ma'dan? Khalid bin Ma'dan ini nang datang kepada Sayyidina Mu'az, nang betakun lawan Sayyidina Mu'az, minta hadiskan satu hadis yang pernah didengar langsung oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal. Maka kata Khalid bin Ma'dan, "Fama ra'aitu ahadan aksara tilawatan lil Qur'an al-azim min Mu'az li hadzal hadis." Maka ma ra'aitu, tidak aku lihat, ahadan, seseorang pun, aksara tilawatan, yang paling banyak bacaannya, lil Qur'anil azim, bagi Al-Qur'anil azim, min Mu'az, daripada Mu'az, li hadzal hadisil azim, karena hadis yang agung ini. Jadi ujar Khalid bin Ma'dan, kada-ada aku biasa melihat orang nang membaca Al-Qur'annya serajin sebanyak Sayyidina Mu'az bin Jabal, karena ini hadis. Kenapa yuk? Karena kalau kita baca Quran adalah muntung kita nyambet turang, kada-ada. Amun kita baca Quran banyak, muntung kada nyambet turang. Kemudian kita kada urusan kita membanggakan diri kita napa, karena kita bepandir lawan Allah. Jadi orang nang membaca Quran tu orang nang bepandir lawan Allah. Makin rancak orang tu membaca Quran, berarti orang tu makin dipandiri oleh Allah. Tapi kita ni nang harus rasa risau di hati ni, bila Quran dalam sehari ni kada terbuka-buka, artinya napa aku ni dosa, napa sampai Tuhan ni kada hendak memandiri aku. Jadi untung benar kita nih, bila kita dalam sehari tak baca Quran tu untung benar. Kada gagampangan, Al-Quran tu kan kalamullah, ya kada, kalamullah Al-Quran tu hanya keluar di muntung kita. Ayo bayangkan, hanya keluar di muntung kita. Zikir, tasbih, tahlil, Al-Quran, ya kah? Atau membaca maulid, madah, pujian lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih keluar di muntung kita. Sedangkan nang keluar ini adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi apa? Al-baqiyatus shalihat, hal-hal yang tetap yang soleh, ucapan-ucapan baik. Ini muntung kita ini biasa aja, tapi keluar di sana di muntung itu Allah, keluar di muntung kita zikir, keluar di muntung kita tilawatil Quran, ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan, maka muntung nang kada keluar zikir ayat-ayat Al-Quran itu kail baitil kharib, seperti rumah kosong. Rumah tu amun kosong sampai berminggu-minggu, siapa nama genai? Digenai jin, hantu. Nah, rumah ni lah amun di dalamnya orang mulia, biar ajizia rumahnya ni tawing palupuh, hatab daun lah, imbah itu lantainya kumbar, tahu kumbar lah, nah, lantainya paring atau kumbar tadi. Di dalamnya seraba sebuah aja, panci sebuah, piring sebuah, cangkir sebuah, tilam sebuah, apa lagi? Sendok sebuting, ya kan? Apa lagi? Nah, gayung sebuah, imbaga gayung sebuah, helikopter sebuah. Artinya kada banyak, tapi di dalamnya diilangi orang mulia. Contoh umpamanya lah, kalau yang terhormat, kalau di negara kita ini kan presiden. Sekalinya rumah nang halus tadi diilangi oleh presiden, maka lihat, gubernur, bupati, camat, pembakal, pak polisi, TNI datangan juga. Dirumbung orang rumah tadi. Ada di sebelahnya tuh rumah sayang tinggian 12 tingkat seperapat. Nih, fasilitasnya di dalam semua kamar ber-AC.
Lah, kemudian apa mewah rumahnya, tapi di dalamnya kadada nang mulia. Maka rumah itu didatangilah oleh gubernur, oleh siapa lagi, bupati, camat, kada didatangi. Tapi mereka mendatangi rumah nang buruk tadi. Inya napa? Karena di dalamnya. Inilah seamsalnya, seumpamanya ketika di mulut kita nih banyak keluar nang baik-baik, Al-Quran, zikir, ya kah? Menyebut orang nang bagus-bagus, benasehat. Apalagi nang dimuntung nih, amun sampai tak ke dalam hati. Kita baca subhanallah walhamdulillah. Amun itu sampai begana di dalam hati, maka hati itu akan bercahaya. Hati itulah nang maundang hikmah. Nah, jadi muntung kita nih kalau mengaji, kalau berzikir, kalau kita membaca tasbih, kalau kita bernasihat yang baik, itu untungnya. Karena nang mahandaki, nang tak ucap keluar di muntung kita tuh Allah. Tidak semua mulut diizinkan Allah namanya disebut di mulut itu. Jadi ketika kita tersabut Allah, kita tak baca nih kalimat nang baik kayak Sayyidina Mu'az bin Jabal baca Quran, gembiranya hati kita. Tapi sebaliknya, amun dimuntung kita ini nang keluar napa? Fitnahan, nang keluar kata-kata nang kada baik, nang keluar kata-kata nang napa? Nang keji. Kita khawatir kalau mulut ini adalah mulut yang tertolak daripada keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi minta kepada Allah, mengajari kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongi ulun atas berzikir kepadamu, atas bersyukur kepadamu. Masya Allah. Mudah-mudahan juga kita kayak Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Jadi kata Khalid bin Ma'dan, tidak ada seseorang aku lihat yang paling banyak bacaannya daripada Al-Quran kecuali daripada Sayyidina Mu'az. Karena ini hadis, fata'ammal ayyuhar ragib fil ilmi, maka renungkanlah, ujar beliau, hai orang yang suka dengan ilmu. Nah, maka kita jadikan maksudnya hadis ini menjadi renungan kita, menjadi sesuatu nasihat bagi kita, yang mana kita ketahui amal-amal kita akan diangkat oleh malaikat hafazah selamat jika kita tadi menjaga semalam daripada ghibah, jika kita menjaga daripada pakhar atau membanggakan lah apa yang kita lakukan, jika kita selamat daripada sombong, jika kita selamat daripada ujub lah, jika kita selamat daripada hasad, iri dengki, jika kita selamat hati kita nih dengan kita melakukan kasih sayang. Itu yang ketujuh, jika kita selamat daripada riya. Nah, semalam kisahnya tujuh langit ini dilewati sudah, sampai malaikat yang langit yang ketujuh ma'arak ini amal dibanggakan sampai ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaihi la'nati, kata Allah, atasnya laknatku. Kenapa? Dia beramal, kata Allah, bukan karena aku. Maka malaikat yang tadi membangga-banggakan itu amal, malahan berbalik melaknat akan orang tadi, bahkan penduduk langit. Sini Sayyidina Mu'az menangis, ya Rasulullah, huja Sayyidina Mu'az, anta Rasul wa ana Mu'az. Pian Rasulullah, ulun Mu'az, kayak apa ulun bisa selamat dari hal yang demikian? Kayak apa? Artinya amun dilihat nangka itu asa kada bentangan amal ni sampai kepada Allah. Maka kata Rasulullah, habis lisanak, jaga muntung. Jaga muntung dari menyambati orang, apalagi amun orang tu nang disambati ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Yaitu mereka yang membaca Quran dan mengamalkan Al-Quran. Hum ahlul Quran. Jangan kita sekali-kali menggibah orang yang paham dengan Al-Quran, orang yang bisa membaca Quran, bahkan orang yang mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Sebab
daging mereka itu ketika kita sebut sama kita memakan daging itu adalah yang sangat mematikan racunnya. Maksudnya itu bisa berakibat hati kita makin gelap, bahkan berakibat orang tuh su'ul khotimah walau mereka menyambati orang saleh nang mengamalkan Al-Qur'an. Napa lagi ujar Rasulullah? Jaga lisan. Nang kedua ujar Rasulullah SAW, amun berbuat dosa tuh jangan menyusahkan orang lain. Itu akui aja dosa seorang, minta ampun kepada Allah. Kemudian apa? Jangan kau bersihkan dirimu, jangan kau sanjung dirimu dengan menghinakan orang lain. Kemudian ujar Rasulullah, jangan kau masukkan amal dunia dengan amal akhirat. Maksudnya kayak apa? Yaitu adalah dengan menjual ayat Allah untuk menarik akhirat. Maksud menjual itu apa? Apakah melajari orang mengaji lalu dibayarlah? Kada. Yaitu mencari ayat-ayat yang membolehkan kadang-kadang hal yang kada boleh. Itu. Atau mencari cari jalan supaya gawian nang haram jadi kada haram lagi. Itu menjual ayat. Nang disuruh Allah kayak ini kada mau. Nah ini. Kemudian jangan kau lihatkan amalmu itu kepada orang lain. Nah ini termasuk sulit ini. Jangan melihatkan amal kita kepada orang. Kadang-kadang amal itu nang sudah kita bagus, rapi, kita sembunyi sudah. Wa kafa billahi syahida. Allah aja nang jadi saksi. Sekalinya apa? Dipoto, di live streaming lah. Artinya bagus saja Bang, cuman hati ini nang kita jaga. Nah itu. Baru cangang sambil mengaji nih. Saya cangang berapa ekor nama like. Di tengah malam berdoa, ya Allah, di keheningan malam ini aku tadahkan tanganmu, tanganku. Ya Allah, kau mengetahui apa yang ada di hatiku. Cangang. Nah, ada nah. Itulah. Jangan ujian wala turahu. Jangan kau lihatkan amalmu itu. Nah itu. Dan jangan sombong kita dimanapun berada. Jangan sombong itu. Kemudian jangan kita menyakiti perasaan orang lain meskipun dengan berbisik-bisik, karena orang ada tersinggung. Umani siapa ujar Sayyidina Muaz nang kawa kayak ini ya Rasulullah? Siapa? Ujar Rasulullah, lamunnya kada kawa kayak itunya mudah aja, mun dimudahkan Allah cukup kau cintai orang lain nang kaya mencintai diri seorang. Kau benci apa yang kau benci. Artinya jangan lakukan hal nang kada kita katujui kepada orang lain, karena inya kada katuju jua. Bila kawa kayak itu apa kata Nabi? Fa idzan anta ya muaskat salimta, maka amun kayak itu engkau selamat hai Muaz. Nah ingat situ lo. Mudah-mudahan kita berataan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang mengulah amal-amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala karuniakan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunani wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali wa qatahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum